Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hendy Rakasiwi. Saya mengajar mata pelajaran sosiologi di kelas 11 dan di kelas 12 di SMA Handayani 1 Pamepek, Kabupaten Bandung. Pada pertemuan kali ini, saya melanjutkan bahasan di bulan kemarin, masih sekitar struktur sosial. Pengertian struktur sosial pertama menurut Suryono Sukanto yaitu jaringan unsur sosial yang ada pada masyarakat, mencakup kelompok sosial, kebudayaan, stratifikasi sosial, kekuasaan, dan wewenang. Jadi struktur sosial itu adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peran-peran sosial. Yang kedua, menurut Raymond Fuchs, struktur sosial adalah suatu pergaulan hidup manusia yang meliput berbagai tipe kelompok yang terjadi dari banyak orang dan meliputi lembaga-lembaga di mana orang banyak tersebut ambil bagian. Yang ketiga, menurut D.C. Mars, struktur sosial itu adalah merupakan hubungan timbal balik antara posisi sosial dan peran sosial. Selanjutnya, fungsi struktur sosial. Yang pertama, struktur sosial itu berfungsi sebagai dasar untuk menanamkan suatu disiplin sosial. Kaitannya tentunya adalah dengan kepatuhan anggota satu kelompok terhadap aturan yang ada dan telah disepakati bersama. Contoh misal, sekolah merupakan tempat penanaman disiplin sosial. Fungsi yang kedua adalah struktur sosial sebagai kontrol sosial atau pengawas sosial. Struktur sosial berperan sebagai pembatas agar setiap anggota masyarakat berperilaku tidak menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, bentuk dan contoh struktur sosial. 1. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial juga dikenal dengan istilah pelapisan sosial. Secara konsep, stratifikasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara vertikal atau hierarkis. Jadi naik gitu. Naik atau turun. Sedangkan sistem sosial masyarakat kita diibaratkan sebagai kue lapis, artinya bahwa masyarakat kita itu tidak setara melainkan berlapis-lapis. Berbagai kelompok sosial dengan ciri karakteristik tertentu memiliki kedudukannya masing-masing. Ada yang berada pada lapisan atas, tengah, maupun bawah. Kedudukan masing-masing kelompok dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu ekonomi, status sosial, dan kekuasaan politik. Contoh, dalam konteks masyarakat modern perkotaan saat ini, pekerja kantoran dengan jabatan tinggi pada satu perusahaan mendapatkan anggapan sukses dan terpandang. Maka dari itu, ia menduduki kelas sosial atas. Sedangkan individu dengan status pengangguran dan tidak berpenghasilan cenderung dipandang lebih rendah dan menduduki kelas sosial bawah. Yang kedua, ada diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat secara horizontal. Dalam konsep diferensiasi sosial, masyarakat yang terdiri dari beragam kelompok sosial dianggap setara. Artinya, tidak ada kelompok yang berada di tingkatan atas atau bawah, dan tidak ada kelompok yang mendapatkan penghargaan lebih di mata masyarakat dan dianggap lebih unggul dibandingkan kelompok yang lainnya. Kemudian, diferensiasi sosial atau perbedaan sosial itu terbagi ke dalam 2 ciri, yaitu 1. Atau A, ciri-ciri sosial. Ciri sosial yang dimaksudkan berkaitan dengan fungsi individu dalam kehidupan masyarakat.
Dalam hal ini, masing-masing individu memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda, khususnya yang berkaitan dengan profesi dan mata pencaharian sehari-hari. Yang kedua adalah ciri-ciri fisik. Ciri fisik yang dimaksud berhubungan dengan kondisi fisik individu yang terlihat. Contoh, ras yang menunjukkan warna kulit, warna mata, postur tubuh, dan lain sebagainya. Warna kulit tidak menyebabkan status individu lebih tinggi dari individu lainnya. Berikutnya, ciri dari struktur sosial. 1. Struktur sosial itu memiliki sifat yang selalu berkembang dan dapat berubah. Kelompok-kelompok sosial berupa kelas sosial tidak pernah stagnan ataupun ajeg. Akan selalu terjadi perpindahan individu dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lainnya. Ciri yang kedua adalah cakupannya luas, meliputi kebudayaan masyarakat. Dalam norma juga diatur bagaimana individu bertindak dan bertingkah laku yang kemudian menjadi unsur pembentukan kebudayaan pada suatu masyarakat. Lalu yang ketiga, membentuk kesatuan kelompok. Dan yang keempat, memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Vertikal dapat diartikan posisinya tidak pernah setara dalam masyarakat dengan dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Sedangkan posisi horizontal dalam artian dianggap setara dalam suatu struktur masyarakat. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.